Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balap Mania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Baru 3 ronde di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda Ega Pratama sudah melampaui seniornya yang sudah terlebih dahulu mengikuti ajang Red Bull Rookie Cup pada musim sebelumnya. Padahal kalau dari segi jam terbang, admin bisa mengatakan Veda Ega Pratama ini kalah jam terbang dari seniornya yang sudah mengikuti terlebih dahulu ajang Red Bull Rookie Cup. Jadi pantas saja ya sob, bila banyak pihak yang berharap kepada Veda Ega Pratama untuk bisa membawa level balap Indonesia ke tahap level yang lebih tinggi lagi di ajang balapan internasional. Khususnya pada level balapan di Eropa maupun pada program Road to MotoGP, hinggalah ke level balapan Grand Prix. Kalau dari sejarahnya untuk pembalap Indonesia yang bisa sampai ke kejuaraan balapan dunia, tentu saja sudah ada pembalap Indonesia yang mencapainya ya sob. Seperti pada musim ini ada Mario Aji, di musim sebelumnya di Moto3, kemudian di musim ini di Moto2. Dan juga ada pada musim-musim sebelumnya seperti di Andi Farid Izdihar, Jerry Salim, dan juga yang pertama itu Doni Tata Pradita. Namun pada saat ini banyak sobat-sobat balap mania dan juga pendukung-pendukung serta fans-fans dari balap motor di Indonesia tentu saja mengharapkan pembalap-pembalap Indonesia ini bisa mencapai level yang lebih baik lagi. Setelah sebelumnya pembalap Indonesia telah mencapai level untuk bisa sampai ke kejuaraan tingkat dunia Grand Prix, kali ini tentu saja banyak yang berharap, serta admin secara pribadi juga ya, berharap pembalap Indonesia dapat mencapai prestasi yang lebih baik lagi pada ajang balapan internasional dan juga tingkat Grand Prix. Walau tidak mudah, itu bukan berarti tidak mungkin ya sob. Seperti pada saat ini, ada pada diri Veda Ega Pratama yang dapat kita lihat untuk sosok pembalap muda ini memiliki talenta yang bisa bersaing dengan pembalap-pembalap lainnya di Eropa. Diawali dengan penampilan yang impresif serta dominan saat Veda Ega Pratama mengikuti ajang balapan internasional di Asia, yaitu pada ajang Asia Talent Cup, di mana Veda Ega Pratama pada musim 2022 bersaing dengan pembalap-pembalap yang sudah berpengalaman. Pada saat itu, Veda Ega Pratama bisa menembus top 3 pada klasmen kejuaraan akhir di ajang Asia Talent Cup musim 2022. Kemudian pada musim 2023 barulah Veda Ega Pratama menunjukkan dominasinya pada ajang Asia Talent Cup, di mana Veda Ega Pratama berhasil mengoleksi 9 kali kemenangan di posisi pertama ya di podium tertinggi pada ajang Asia Talent Cup di musim 2023 dari 12 kali balapan yang diselenggarakan pada musim 2023. Sehingga tidak heran jika sekarang Veda Ega Pratama di musim 2024 yang terpilih untuk mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dari sobat-sobat balap mania dan juga admin secara pribadi berharap Veda Ega Pratama menjadi wakil Indonesia yang bisa mengibarkan merah putih di sirkuit-sirkuit balapan di Eropa. Walaupun di 3 ronde yang sudah diikuti oleh Veda Ega Pratama pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda belum berhasil meraih podium, tetapi performa dari Veda Ega Pratama selama mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup dengan minimnya jam terbang dari Veda Ega Pratama mengikuti ajang balapan di Eropa, di situ kita bisa melihat bahwa Veda Ega Pratama memiliki harapan untuk bisa mengibarkan merah putih pada kancah balapan di Eropa. Karena apabila kita melihat statistik dari penampilan Veda Ega Pratama di awal-awal musim Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim ini, di musim 2024, statistiknya menyatakan bahwa Veda Ega Pratama ini sudah melampaui seniornya di musim sebelumnya yang mengikuti ajang Red Bull Rookie Cup ini ya, yaitu Fadilah Arbi Aditama. Padahal kalau kita melihat Fadilah Arbi Aditama ini di musim sebelumnya, di musim 2023, selain mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Fadilah Arbi Aditama juga mengikuti ajang di Eropa yaitu Junior GP. Sedangkan Veda Ega Pratama baru di musim ini mengikuti ajang balapan di Eropa yaitu di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Tetapi walaupun sebagai anak baru di ajang balapan Eropa, Veda Ega Pratama ini sudah bisa melampaui pencapaian seniornya yaitu Fadilah Arbi Aditama pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim sebelumnya. Namun bukan berarti penampilan Fadilah Arbi Aditama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim sebelumnya ini tidak cukup baik ya sob. Hanya saja mungkin ada proses-prosesnya tersendiri untuk para pembalap-pembalap Indonesia ini. Buktinya Fadilah Arbi Aditama di musim sebelumnya bisa mendapatkan hasil yang cukup baik pada ajang Junior GP, yang mana pada saat itu Fadilah Arbi Aditama berhasil menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil meraih podium, bahkan meraih podium tertinggi di ajang Junior GP yang pada saat itu dilaksanakan di sirkuit Barcelona, Spanyol.
Dan lagi yang admin maksudkan dengan Veda Ega Pratama sudah melampaui pencapaian seniornya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, yaitu hanya yang berlaku untuk 3 ronde yang sudah dilaksanakan karena baru 3 ronde yang dilaksanakan pada musim ini. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan membedah hasil Red Bull Rookie Cup. Nah, di musim sebelumnya ini ajang Red Bull Rookie Cup masih namanya itu Red Bull Rookie Cup, belum ditambahin MotoGP-nya. Tetapi di musim 2024 ini, ajang ini diganti namanya menjadi Red Bull MotoGP Rookie Cup. Bukan diganti ya, tapi ditambahkan embel-embel MotoGP karena memang untuk ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ini merupakan program untuk Road to MotoGP. Oke, jadi kita akan membedah hasil Red Bull Rookie Cup pada musim sebelumnya, yaitu di musim 2023. Kita akan melihat bagaimana pencapaian dari Fadilah Arbi Aditama maupun pembalap Asia lainnya yang mengikuti ajang Red Bull Rookie Cup ini pada musim 2023. Kita akan mencoba membedahnya, tetapi hanya untuk 3 ronde saja ya, karena untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup musim ini baru 3 ronde. Jadi kita akan melihat bagaimana penampilan Veda Ega Pratama di 3 ronde pada musim ini, dan kita akan melihat juga bagaimana penampilan dari senior Veda Ega Pratama yaitu Fadilah Arbi Aditama, dan juga kita akan mengintip Hakim Danis nih di musim 2023 karena masih banyak ya sobat-sobat balamannya yang belum tahu bahwa Hakim Danis ini di musim 2023 sudah mengikuti full seri ajang Red Bull Rookie Cup. Oke sob, langsung kita lihat saja untuk hasil race-nya pada ronde ke-1 di musim 2023, yang mana untuk ronde pertamanya atau ronde ke-1-nya itu dilaksanakan di Portugal. Nah, untuk race satunya yang berhasil juara pada race ke-1 ini adalah Angel Piqueras. Angel Piqueras sendiri sekarang tidak balapan di Red Bull Rookie Cup lagi, tapi dia sudah balapan di Moto3, udah naik kelas nih ya ke Moto3. Kemudian di posisi kedua ada Alvaro Carpe, dan posisi ketiga ada Rico Salmela. Bisa dibayangkan ya, Alvaro Carpe dan Rico Salmela, Veda Ega Pratama ini di musim ini ya, di musim 2024 baru saja terjun di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, tetapi sudah bisa bersaing dengan pembalap yang sudah berhasil meraih podium di musim sebelumnya dan juga konsisten musim ini meraih podium seperti Alvaro Carpe dan juga Rico Salmela. Kemudian untuk musim 2023 pembalap dari Asia Tenggara yang ikut di ajang Red Bull Rookie Cup ada 3 ya kalau untuk Asia Tenggara, yaitu dari Malaysia 2 orang, Hakim Danis dan juga Daniel Sahrial. Kemudian satunya lagi adalah Fadilah Arbi Aditama dari Indonesia. Tetapi kalau dari Asia ada dari Jepang juga, yaitu Shinya Ezawa. Jadi untuk pembalap yang dari Asia di ajang Red Bull Rookie Cup pada musim 2023 ada 4, dari Malaysia 2 orang, Hakim Danis dengan Daniel Sahrial. Kemudian Indonesia Fadilah Arbi Aditama, dan juga Jepang Shinya Ezawa. Tetapi kalau untuk Asia Tenggara hanya 3 ya. Oke, untuk hasil pembalap dari Asia Tenggara pada ronde ke-1 di musim 2023 Red Bull Rookie Cup yang berhasil berada pada posisi teratasnya yaitu Hakim Danis yang finish di posisi ke-5, kemudian disusul Daniel Sahrial yang finish di posisi ke-9, sementara itu untuk Fadilah Arbi Aditama finish di posisi ke-15. Sekarang kita lihat untuk hasil race ke-1 pada ronde ke-1 di musim 2024, yang mana untuk race ke-1-nya di musim 2024 yang berhasil keluar sebagai juaranya yaitu Marco Morelli di posisi pertama, kemudian Valentin Perone di posisi kedua, Maximal Quiles di posisi ketiga. Sementara itu Alvaro Carpe yang pada musim sebelumnya finish di posisi kedua, kali ini di musim 2024 finish di posisi keempat. Kemudian Rico Salmela yang finish di posisi ketiga pada musim sebelumnya, di musim ini finish di posisi kelima. Untuk Hakim Danis di musim 2024 ini pada race ke-1-nya finish di posisi ke-8. Nah, untuk musim 2024 ini ada tambahan pembalap dari Asia Tenggara ya. Kalau di musim sebelumnya hanya 2 negara Asia Tenggara yang ikut di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, yaitu dari Malaysia dan juga Indonesia. Tetapi kali ini di musim 2024 ada tambahan dari Thailand, yaitu Jakrepat Puitisan. Pada ronde pertama ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup musim 2024, Jakrepat Puitisan finish di posisi ke-11 dan berhak meraih 5 poin. Sayangnya untuk Veda Ega Pratama pada race ke-1 di musim ini, di musim 2024 tidak berhasil menyelesaikan balapan karena Veda Ega Pratama terjatuh. Selanjutnya mari kita lihat untuk hasil race kedua pada ronde pertama di musim 2023 untuk ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, atau pada saat itu Red Bull Rookie Cup ya. Jadi untuk race keduanya yang berhasil keluar sebagai juaranya adalah Angel Piqueras di posisi pertama, disusul Marquez Rueda posisi kedua, kemudian posisi ketiga. Nah ini dia, ada pembalap Malaysia Hakim Danis
yang pada musim 2023 sudah berhasil meraih podium di ajang Red Bull Rookie Cup pada race kedua di ronde pertama yang dilaksanakan di Portugal. Pada musim 2023 di ronde pertama itu Hakim Danis di race satunya sudah finish di posisi kelima. Race keduanya finishnya di posisi ketiga. Jadi cukup baik penampilan Hakim Danis ya. Karena menurut admin juga support system dari Hakim Danis ini benar-benar luar biasa. Dia ini disupport oleh ZK Racing Team, Zulfahmi Khairuddin. Ini adalah pembalap Moto3 juga yang berhasil meraih podium. Jadi waktu itu admin juga pernah menontonnya ya, waktu Zulfahmi Khairuddin ini podium di Sepang Malaysia. Admin malahan ikut bangga walaupun Zulfahmi Khairuddin bukan dari Indonesia. Kali ini Zulfahmi Khairuddin menjadi pembimbing untuk pembalap-pembalap muda Malaysia seperti Hakim Danis dan juga Daniel Sahrial. Nah, untuk race kedua ini Hakim Danis yang finish di posisi ketiga, disusul oleh Daniel Sahrial di posisi ke-10. Sementara itu untuk Fadilah Arbi Aditama di race kedua ini finish di posisi ke-12. Sekarang mari kita lihat untuk hasil race kedua pada ronde pertama di musim 2024 yang dilaksanakan di sirkuit Jerez Spanyol. Nah, untuk race keduanya yang finish di posisi ke-1 adalah Alvaro Carpe di posisi kedua. Nah, yang menakjubkannya lagi Hakim Danis di ronde pertama ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup kali ini sama ya, di race kedua berhasil naik podium lagi, tetapi kalau di musim 2023 Hakim Danis di podium ketiga, kali ini di 2024 Hakim Danis di race 2-nya podium kedua. Dan disusul posisi ketiga ada Brian Uriarte. Sementara itu untuk Veda Ega Pratama di race kedua ini akhirnya berhasil finish pada ronde pertama ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2024. Namun Veda finish di posisi ke-11 dan berhak meraih 5 poin. Jadi mungkin karena melihat track record dari Hakim Danis ini ya, makanya komentator dari Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2024, mereka waktu di ronde ke-1 pada saat melihat penampilan Veda Ega Pratama, mereka itu berekspektasi Veda Ega Pratama ini bisa tampil di barisan depan. Tetapi pada ronde pertama Veda Ega ternyata di race ke-1-nya terjatuh dan tidak berhasil finish. Kemudian di race keduanya finish di posisi ke-11 dan waktu itu Veda terlempar dari posisi rombongan terdepan ya. Selanjutnya untuk hasil ronde kedua pada musim 2023 di race ke-1-nya. Nah, untuk ronde keduanya dilaksanakan di sirkuit Jerez Spanyol. Untuk race ke-1 yang berhasil menjadi juaranya adalah Angel Piqueras, masih Angel Piqueras ya di posisi ke-1. Disusul posisi kedua ada Jacob Rolston, pembalap dari Australia. Nah, tadi kalau admin bilang cuma ada 4 ya pembalap dari Asia, tetapi ternyata di ronde keduanya admin baru ngelihat kalau ada pembalap dari Australia yaitu Jacob Rolston. Bahkan di race kedua ini ia bisa finish di podium kedua. Dan di podium ketiga atau di posisi ketiga ada Maximo Quiles yang juga menjadi rival Veda Ega Pratama di musim 2024 ini. Sekaligus Maximo Quiles ini menjadi salah satu bisa admin katakan sebagai bekas murid dari Marc Marquez karena pernah dilatih langsung oleh Marc Marquez, dan memang Maximo Quiles dan juga Marc Marquez mempunyai kedekatan. Maksudnya kedekatan dalam segi bidang otomotif balap motor ini ya sob. Sementara itu untuk pembalap Asia Tenggara, nah di race kedua di ronde kedua musim 2023 untuk pembalap dari Asia Tenggara hanya ada 2 ya. Kalau sebelumnya itu ada Hakim Danis, Daniel Sahrial dan juga Fadilah Arbi Aditama, tetapi mulai di ronde kedua ini nama Daniel Sahrial sudah tidak ada lagi. Jadi untuk pembalap Asia Tenggara hanya Hakim Danis dan juga Fadilah Arbi Aditama. Untuk Hakim Danis sendiri ya di race kedua ini finish di posisi ke-9. Sedangkan untuk Fadilah Arbi Aditama finish di posisi ke-13. Kemudian langsung saja kita lihat untuk hasil race keduanya pada ronde kedua di musim 2023 yang dilaksanakan di sirkuit Jerez Spanyol. Nah, kali ini untuk yang berhasil menjadi juaranya ialah Maximo Quiles, disusul Angel Piqueras di posisi kedua, kemudian di posisi ketiga ada nama Alvaro Carpe. Sementara itu untuk Hakim Danis dan juga Fadilah Arbi Aditama pada race kedua kali ini Hakim Danis finish di posisi ke-11, jadi turun ya. Sebelumnya di ronde ke-1 Hakim Danis finish di posisi ke-5 pada race 1, kemudian podium ya di race 2-nya pada posisi ke-3, kemudian di race ke-1 di ronde keduanya Hakim Danis finish di posisi ke-9. Kali ini race keduanya turun ke posisi ke-11. Dan juga Fadilah Arbi Aditama di race kedua kali ini finish cukup jauh di posisi ke-18.
Selanjutnya kita akan melihat hasil di ronde kedua pada musim 2024 yang dilaksanakan di sirkuit Le Mans Prancis. Untuk race ke-1-nya yang berhasil keluar sebagai juaranya ialah Maximo Queiles. Kemudian di posisi kedua ada Rico Salmela, posisi ketiga ada Alvaro Carpe. Jadi nama Maximo Queiles dan juga Rico Salmela serta Alvaro Carpe sudah tidak asing lagi ya di podium juara pada Red Bull MotoGP Rookie Cup. Bahkan di musim sebelumnya juga mereka sering podium di ajang ini. Kemudian untuk pembalap Asia Tenggara yaitu Hakim Danis dan juga Veda Ega Pratama pada ronde kedua di musim 2024 ini di race ke-1-nya Hakim Danis finish di posisi ke-6. Sementara itu untuk Veda Ega Pratama di race ke-1 ini finish di posisi ke-10. Jadi Veda memperbaiki posisinya dari ronde pertama yang mana di race 1-nya dia tidak finish, race keduanya finish posisi ke-11. Kali ini di ronde kedua pada race ke-1-nya Veda finish di posisi ke-10. Lalu untuk hasil race keduanya di musim 2024 yang keluar sebagai juaranya kali ini ialah Brian Uriarte dan kemudian di posisi kedua masih ada nama Maximo Queiles dan kembali Hakim Danis di race kedua kali ini berhasil meraih podium di posisi ketiga. Sementara itu Veda Ega Pratama berhasil kembali memperbaiki posisinya dan dari race ke-1 yang finish di posisi ke-10, kali ini di race kedua Veda Ega Pratama finish di posisi ke-7. Lalu kita lihat untuk hasil ronde ketiga pada musim 2023 yang mana untuk race ke-1-nya yang berhasil keluar sebagai juaranya masih nama Angel Piqueras di posisi pertama, disusul Rico Salmela posisi kedua, kemudian Ruche Modly di posisi ketiga. Untuk Hakim Danis di ronde ketiga ini di race ke-1-nya finish di posisi ke-9, kemudian Fadila Arbi Aditama di race ke-1 ini finish di posisi ke-14. Kemudian di race keduanya pada ronde ketiga yang dilaksanakan di sirkuit Le Mans Prancis pada musim 2023 yang berhasil keluar sebagai juaranya masih Angel Piqueras di posisi pertama, kemudian disusul Guy De Pini pada posisi kedua dan di posisi ketiga ada Alberto Fernandez. Sedangkan untuk Hakim Danis pada race kedua kali ini tidak berhasil finish karena terjatuh. Kemudian untuk Fadila Arbi Aditama pada race kedua kali ini finish di posisi ke-7. Nah, untuk hasil balapan di ronde ketiga pada musim 2024 yang dilaksanakan di sirkuit Mugello, Italia, yang berhasil finish di posisi pertama yang keluar sebagai juaranya ialah Maximo Queiles, disusul Brian Uriarte di posisi kedua, kemudian Alvaro Carpe di posisi ketiga. Untuk Veda Ega Pratama pada race ke-1 di ronde ketiga di Mugello, Italia ini sebenarnya hampir saja podium. Tetapi sayangnya pada saat itu Veda disenggol oleh pembalap lain dan harus puas finish di posisi kelima pada race ke-1 di ronde ketiga Mugello, Italia. Untuk Hakim Danis di race ke-1 ini finish di posisi ke-7. Selanjutnya untuk hasil race kedua pada ronde ketiga kali ini yang berhasil keluar sebagai juaranya yaitu Valentin Perón disusul Brian Uriarte posisi kedua, kemudian Alvaro Carpe di posisi ketiga. Untuk Veda Ega Pratama di race kedua kali ini finish di posisi ke-8, sementara Hakim Danis finish di posisi ke-6. Sekarang mari kita lihat untuk standing point di 3 ronde awal pada Red Bull Rookie Cup pada musim sebelumnya yaitu di musim 2023. Pada musim 2023 untuk standing pointnya di posisi ke-1 setelah ronde ketiga ya. Setelah ronde ketiga itu dipimpin oleh Angel Piqueras, kemudian disusul Alvaro Carpe, kemudian posisi ketiga ada Rico Salmela. Sementara itu untuk pembalap dari Asia Tenggara yaitu Hakim Danis berada pada posisi ke-8. Dan untuk Fadila Arbi Aditama di standing pointnya pada ronde ketiga berada pada posisi ke-15. Kemudian untuk standing point di musim 2024 setelah ronde ketiga, karena memang untuk 2024 ya musim 2024 baru 3 ronde yang dilaksanakan. Jadi untuk pemimpinnya dipimpin oleh Maximo Queiles dengan 110 poin, kemudian disusul Brian Uriarte 102 poin. Di posisi ketiga ada Alvaro Carpe dengan 97 poin. Sementara itu untuk pembalap dari Asia Tenggara yaitu Hakim Danis dan juga Veda Ega Pratama pada standing point setelah ronde ketiga ini Hakim Danis di posisi kelima dengan 72 poin dan untuk Veda Ega Pratama di posisi ke-8 dengan 39 poin. Nah, dari hasil standing point di ronde ketiga inilah makanya admin katakan Veda Ega Pratama sudah melampaui seniornya pada musim sebelumnya.
Oke sob, itulah dia pembahasan untuk video admin kali ini. Jadi kesimpulan yang dapat admin sampaikan pada video admin kali ini yaitu untuk penampilan dari Veda Ega Pratama, yang mana Veda Ega Pratama ini sudah bisa improve dari ronde pertama hingga ronde ketiga di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Yang artinya Veda Ega ini step by step terus menunjukkan perkembangannya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ini. Bahkan setelah ronde ketiga Veda Ega Pratama sudah bisa melampaui pencapaian dari seniornya di musim sebelumnya. Nah, itulah dia sob untuk kesimpulan yang dapat admin sampaikan. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.